Saudara, urusan rekam jejak calon pimpinan KPK belakangan agak membuat jantung berdebar. Tak hanya sekedar soal kepatutan, tetapi rekam jejak juga akan menentukan apakah di masa depan ada pimpinan KPK yang terseret kasus masa lalu seperti yang terjadi pada pimpinan KPK saat ini. Lalu apakah pernyataan kabar eskrim soal beberapa calon pimpinan KPK yang ditandai akan jadi buah si malakama? Kita berbincang dengan anggota panitia seleksi KPK yang saat ini tersambung melalui satelit dengan Ibu Yenti Garnasi di kantor Sekretariat Negara, dan di studio juga ada Miko Ginting, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Mas Miko, tentunya perkembangan terakhir kami ingin mengetahui, semua sudah rampung Bu ya, nama-nama yang sudah dites sampai di akhir untuk wawancara. Ya, sampai detik ini kami masih meeting sambil menunggu perkembangan termasuk juga yang kita dengar lewat media. Terus terang aja, tadinya kan kita dengar dari media bahwa hari ini Kabar Eskrim menyatakan ada satu tersangka yang masuk dalam 19 orang. Artinya dalam meeting, dalam perkembangan ini untuk pembahasan dan lain sebagainya, apa yang disampaikan oleh Kabar Eskrim juga menjadi bagian dari pertimbangan? Sangat. Kan saya terus terang ditelepon beberapa media, telepon SMS bahwa benarkah ada satu dari 19 capim itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah kita berbincang dan 9, saya langsung telepon ke pihak Bareskrim. Dan pihak Bareskrim sudah menyatakan betul, SPDP sudah ada, surat perintah menentukan penyidikan, dimulainya penyidikan sudah ada. Jadi sudah, memang dari Bareskrim sudah ada satu tersangka, dan kami sudah tahu namanya, tapi saya tidak menyampaikan kepada khalayak karena itu memang hanya untuk pansel. Artinya sebelum hari ini, apakah pansel juga sudah mengetahui soal itu? Oh belum, baru tadi. Jadi itu pun kita dengar dulu dari karena kami kerja dari pagi di ruangan, kemudian ketika ada SMS, telepon dari media kepada saya, dan kemudian saya bahas dengan teman-teman, pada akhirnya kita putuskan untuk saya telepon langsung ke Bareskrim. Kenapa? Karena memang terkait tracking KPK, BIN, Kejaksaan Agung, dan polisi adalah tanggung jawab saya. Maka tadi saya langsung telepon pihak Bareskrim, apakah betul Kabar Eskrim menyatakan ada satu dari 19 capim yang ditetapkan sebagai tersangka. Artinya selanjutnya Bareskrim sudah ditelepon oleh pansel KPK. Apakah Ibu berbicara langsung dengan Kabar Eskrim, Komjen Budi Waseso? Saya, karena beliau tidak ada, saya berbicara langsung dengan penanggung jawab, ketua pelaksana trackernya. Saya telepon beliau, katanya beliau sedang di Tanjung Priok karena sedang penggeledahan atau apa, sedang di tugas luar. Artinya masih akan ada lanjutan Bu ya dari pihak dari pansel sendiri, nanti akan ada lanjutan lagi untuk bisa menanyakan kira-kira berkas perkara dan lain sebagainya untuk bisa lebih lanjut lagi bicara soal itu. Iya, ya itu pasti. Saya akan telepon atau saya akan datangi. Tetapi yang penting ini satu ini betul sudah ada jawaban, itu adalah sebagai tersangka, itu sudah cukup bagi kami untuk tidak mungkin memasukkan. Baik Bu Yenti, saya sapa dulu melalui sambungan telepon. Saat ini sudah tersambung dengan Kabar Eskrim, Mabes Polri, dengan Komjen Budi Waseso. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore. Iya Pak Budi, betul memang dari salah satu dari 19 capim KPK yang lolos sampai saat ini ada yang berpotensi menjadi tersangkut kasus hukum. Oh iya, itu kan sudah lama saya sampaikan, dan itu juga sudah memang prosesnya lama ya, proses lama yang sudah berjalan dalam proses penyidikan. Nah, waktu itu juga sudah saya sampaikan, informasikan kepada pada pansel, dan rekomendasi kami juga sudah memasukkan yang bersangkutan. Tapi itu kan kami serahkan juga kepada pihak pansel gitu. Ya, itu kan hanya merupakan catatan kami yang perlu kami rekomendasikan kepada pansel gitu. Sudah lama Anda sampaikan, Bareskrim sudah lama menyampaikan soal ini. Lamanya tepatnya kapan Pak? Apakah sebelum semua rangkaian tes dilakukan? Bukan, penyidikannya sudah lama. Oke. Ya,
penyidikannya sudah berjalan lama. Tapi kami sampaikan dikala ada permintaan dari pansel, gitu ya. Oke, dan sejauh ini bagaimana himbauan dari Bareskrim disikapi oleh pansel KPK? Saya kira pasti akan disikapi karena kita kan sudah menyampaikan secara resmi ya. Jadi kalau secara resmi saya kira juga pansel tidak gegabah ya untuk masalah informasi yang kita berikan, karena itu kan dilampiri dengan fakta dan bukti-bukti ya, tidak berdasarkan asumsi atau katanya, tidak demikian. Baik, kita ke Bu Yenti dulu. Bu Yenti, tadi Anda mengatakan Anda tidak bisa menghubungi langsung Kabar Eskrim. Saat ini sudah tersambung melalui telepon. Ada yang Anda sampaikan, Bu Yenti? Selamat sore Pak Budi Waseso. Halo. Ini Yenti di sini. Halo. Ya Pak Budi, saat ini Anda sudah mendengar langsung Yenti Garnasi. Silakan Pak Budi. Ya, Bu Yenti. Iya, Pak Budi. Tadi saya telepon Bapak, tapi Bapak di luar Bareskrim karena Bapak sedang ada kegiatan penggeledahan. Iya, betul. Sehingga tadi saya telepon dengan Pak Agung. Iya. Dan saya memastikan apakah betul sudah tersangka, dan saya mendapatkan jawaban bahwa betul, sehingga kami memperhatikan betul apa yang disampaikan itu. Iya. Saya sebagai orang pidana sangat tahu betapa berbahayanya kalau memang itu sudah sebagai tersangka, dan dengan sendirinya pasti kami akan sangat pertimbangkan untuk yang bersangkutan tidak akan naik menjadi capim yang terpilih, capim yang kita ajukan. Iya. Jadi Pak Budi langsung mendapat respon Pak dari pansel KPK bahwa ini sudah menjadi satu kepastian tidak akan diproses lebih lanjut. Iya. Terima kasih. Artinya begini, kami sekali lagi dari pihak kepolisian terutama Bareskrim, artinya tidak mengintervensi, tidak, apalagi kita punya kepentingan tidak, tapi kan kami melaksanakan tugas sesuai dengan permintaan resmi dari pansel ya. Jadi ya terima kasih kalau yang kita rekomendasi itu menjadi perhatian ya, menjadi pertimbangan. Karena kan kalau sampai tidak kan di kemudian hari akan menjadi permasalahan gitu. Pak Budi, dari 19 nama, satu yang Anda anggap atau dari Bareskrim anggap bermasalah dan punya potensi untuk punya masalah. Selebih untuk 18 nama lain bagaimana? Saya kira itu yang lebih tahu adalah dari pansel ya, karena semuanya sudah kami berikan 48 itu kepada pihak pansel. Saya kira pansel sudah memahami dan yakinlah beliau-beliau ini kan pasti memahami betul semuanya ya. Saya kira gitu. Kalau ada yang diragukan dari rekomendasi polisi, saya kira beliau akan segera mengklarifikasi pada kami. Itu pastilah. Oke. Miko yang ada di studio saat ini, bagaimana menurut Anda sampai sejauh ini proses yang berlangsung? Kita tahu perkembangan terakhir seperti yang kita bahas tadi. Ya, pertama kan tentu publik juga bertanya-tanya ya soal siapa calon pimpinan KPK dari 19 orang itu yang ditetapkan sebagai tersangka 2 hari lalu. Kemudian dalam hal apa yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin Miko juga bisa langsung bertanya kepada Kabar Eskrim saat ini. Ya, selamat sore Pak Budi Waseso. Ya, selamat sore. Saya Miko Pak dari Pusat Perhimpunan Kebijakan Indonesia. Iya. Kami dari kelompok masyarakat sipil sebenarnya juga bertanya-tanya Pak. Iya. Terkait siapa yang ditetapkan sebagai tersangka 2 hari lalu. Iya. Dan kemudian dalam hal apa yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka begitu Pak. Iya. Artinya begini, terima kasih ya. Kami tidak akan bisa menyebutkan siapa orangnya karena ini kan merupakan satu kewenangan nanti dari pansel ya. Artinya belum putus ya. Artinya belum putus menjadi keputusan, dan saya tidak akan menyebut namanya karena ini memang prosesnya masih berjalan. Namun demikian perlu disampaikan bahwa memang dari awal dikala dari pansel itu meminta pada kepolisian menelusuri 48 calon itu, kami rekomendasikan satu persatu ya, baik yang clean, tidak ada masalah apapun, sama yang ada catatan ada bermasalah yang ada potensi menjadi tersangka atau terlibat dalam satu kasus pidana. Itu yang sudah kami sampaikan.
Nah, meningkat sekarang proses perjalanan ini terus meningkat jadi tersangka, ya kami sampaikan juga kepada pansel bahwa ini prosesnya berjalan dan sekarang sudah ditetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka, dan itu sudah dengan fakta dan bukti, bukan kita main-main. Artinya akan ada kepentingan terus kita tidak suka sama yang bersangkutan terus meningkat jadi tersangka, ya kami sampaikan juga kepada pansel bahwa ini prosesnya berjalan dan sekarang sudah ditetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka, dan itu sudah dengan fakta dan bukti, bukan kita main-main. Artinya akan ada kepentingan terus kita tidak suka sama yang bersangkutan, ada kepentingan lain. Saya kira tidak ada, ya, kita tidak ada sama sekali. Artinya Pak Budi Waseso, sekali lagi kami juga ingin mengonfirmasi bagaimana dengan catatan dari kepolisian sendiri terhadap semua calon yang masih lolos hingga tahap akhir saat ini. Ya, saya kira tidak ada masalah, ya. Selama itu memang kan sudah diwawancara secara terbuka, dan saya kira dari pansel dikala itu meragukan pasti mengkonfirmasi pada kami atau mengklarifikasi ke pihak kepolisian. Gitu. Bu Yenti, kami juga masih penasaran, Bu, tadi Anda sudah mengatakan langsung mengonfirmasi ke Kabarreskrim bahwa dipastikan calon yang bermasalah ini tidak akan dilanjutkan lagi prosesnya. Akan seperti apa kira-kira nanti, Bu? Otomatis dicoret atau bagaimana? Ya. Tadi Pak Budi Waseso, tadi saya telepon, katanya SPDP-nya sudah ada. Dan itu berarti kan hanya menunggu waktu untuk jadi tersangka. Dalam hal seperti itu, tentu saja kita tidak akan beresiko untuk meloloskan, karena apa? Itu nanti akan terjadi apa yang kita hindarkan, apalagi kita seleksi dari 611. Untuk mencari 8, tentu kita akan mencari yang tidak berpotensi. Saya ingat betul ketika hari pertama kami ke Barreskrim, Bapak Budi Waseso memang menyatakan bahwa ada 3 kriteria yang clear and clean, and then ada yang potensi akan menjadi tersangka. Bahkan pada waktu itu kita pun sudah pikirkan seandainya ada kasus lain yang sedang ditangani, kemudian capim tersebut menjadi saksi pun, itu sudah kita perhitungkan sejauh mana keterkaitan sebagai saksi, apakah kemungkinan ada potensi saksi itu bisa menjadi tersangka. Baik. Apalagi kalau memang sudah sebagai tersangka, tentu kita sangat beresiko untuk memasukkan seperti itu. Pak Budi, Anda mendengar sendiri bagaimana pernyataan dari Bu Yenti, silakan ditanggapi. Ya, saya kira itu, ya, karena kami sudah berkoordinasi jauh-jauh hari, ya, dikala pansel sudah meminta pada kami, ya kami tindak lanjuti, dan kami terbuka untuk kepada pihak pansel, kami terbuka, ya. Karena juga kami kan menyampaikan itu berdasarkan data-data yang ada di kami, ya. Itu sebenarnya. Baik, Niko, kalau Anda lihat bagaimana sinergi yang terjadi antara Barreskrim Polri dengan pansel KPK, bagaimana ujung pangkalnya sebetulnya dari kedua institusi ini? Pertama kan tadi Pak Budi Waseso mengatakan bahwa penetapan tersangka tersebut dilandasi oleh fakta dan bukti yang cukup kuat, gitu ya. Dan saya yakin juga bahwa proses pemilihan capim KPK ini kan seharusnya jauh dari polemik, gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini tidak diumumkan dalam waktu dekat siapa tersangka itu, kemudian dalam hal apa dia ditetapkan sebagai tersangka, tentu ini akan menjadi polemik kan. Karena publik bertanya-tanya. Arti satu poin itu juga harus dipastikan dengan segera. Betul, menurut saya memang harus diumumkan sehingga tidak memancing dan polemik di masyarakat. Kemudian orang bertanya-tanya siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Saya tanyakan dulu soal itu ke Pak Budi Waseso. Pak Budi Waseso, apakah tidak ada kemungkinan dalam waktu dekat ini diumumkan seperti yang disampaikan Niko tadi? Oh ya, enggak. Kapasitas saya bukan mengumumkan. Kalau saya mengumumkan berarti kan dikira saya atau setidaknya diberi kejelasan, Pak, karena tentunya KPK ini punya peranan yang tidak main-main, dan masyarakat juga menanti siapa kira-kira calon pimpinan yang bermasalah di antara mereka. Ya, artinya saya kan memang tidak dengan kapasitas untuk mengumumkan dikala sedang ada seleksi ini. Nanti akan menjadi permasalahan seolah-olah saya ikut mengintervensi dan bahkan ada kepentingan. Saya kira tidak demikian. Yang jelas kami sudah lakukan secara terbuka kepada tim pansel, ya. Jadi tidak ada kewenangan kami untuk membuka itu, karena nanti jangan sampai nanti justru itu menjadi permasalahan, ya. Oke,
Silakan Miko, kamu ditanggapi. Dan sebenarnya kan juga dalam tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Yenti, bahwa ini kan sangat menjadi pertimbangan bagi pansel untuk meloloskan atau tidak meloloskan calon yang bersangkutan. Karena dalam Undang-Undang KPK juga menyatakan bahwa ketika jadi pimpinan KPK sekalipun, ketika dia berstatus tersangka, maka dia diberhentikan sementara dari posisinya. Nah, kemudian juga ini kan kalau misalnya calon pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka ini dipilih menjadi pimpinan KPK, kemudian tentu akan mengganggu kinerjanya. Nggak mungkin misalnya calon pimpinan KPK dipilih jadi pimpinan KPK tapi diberhentikan sementara. Itu kan jadi pertimbangan-pertimbangan ya dari sisi normatifnya. Tapi lagi-lagi memang saya rasa agar tidak lagi Pak Budi Waseso ini kan diposisikan ini kemarin berseberangan dengan KPK dan sebagainya gitu ya. Nah, publik mempersepsikan itu, terutama kami dari kelompok masyarakat sipil. Nah, untuk menghindari itu sebenarnya dan untuk tidak terjadi polemik baru nantinya gitu ya, dan proses pemilihan KPK ini berjalan dengan kondusif, saya rasa yang paling penting memang diumumkan sesegera mungkin. Dalam artian kan penetapan tersangka itu kan juga tidak rahasia negara gitu ya. Dalam artian ya siapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu dan dalam hal apa dia ditetapkan sebagai tersangka. Atau mungkin gitu. Pak Budi, Barreskrim masih menantikan nanti waktu setelah nama-nama tadi diserahkan ke Presiden, begitu Pak? Ya, artinya saya kira tadi seperti Bu Yanti sampaikan, Bu Yanti sudah mengambil, pansel sudah mengambil langkah-langkah. Saya kira silakan saja itu kewenangan dari pansel. Bukan kapasitas saya untuk menyebut. Kalau toh disebutkan ya silakan. Mungkin malah lebih tepat kalau pansel yang menyebutkan, karena itu kan. Oke, saya coba tanyakan ke Bu Yanti. Kepada pansel. Bu Yanti, deadline-nya kan tanggal 31 Agustus, nama-nama ini harusnya diserahkan ke Presiden, tapi itu mundur. Nah, apakah nama yang dari tadi kita bahas, satu nama ini akan masuk ke nama yang akan disodorkan oleh pansel ke Presiden? Kalau dasar tadi saya bicara dengan Pak Agung ya, dari pelaksana trackernya itu, tentu tidak akan kita masukkan. Tapi Pak Budi, saya saran jalan saja penegakan hukum itu. Artinya kan Bapak sudah punya 2 alat bukti yang cukup. Jadi dari hukum acara pidana kan Bapak tinggal panggil tersangkanya tanpa harus mengumumkan. Kita pasti tahu itu lebih membuat mudah semuanya. Artinya bukan dengan jalan mengumumkan, tetapi karena sudah memang ada panggilan tersangka kepada yang bersangkutan, pemberitahuan bahwa yang bersangkutan menjadi tersangka, itu menjadi lebih baik semuanya karena toh 2 alat bukti sudah cukup. Jadi dengan demikian ketika kami menyampaikan nama itu berdasarkan memang itu sudah yang bersangkutan sudah dipanggil sebagai tersangka. Artinya dengan kata lain Bu Yanti, pansel juga masih menantikan Barreskrim untuk menetapkan siapa nama tadi sebelum menyerahkan namanya ke Presiden untuk memutuskan apakah diserahkan atau tidak? Bukan. Tidak begitu. Jadi sekarang itu pansel mestinya sudah pasti lah firm seperti Mas Niko bilang, karena ketika sudah tersangka itu sudah 2 alat bukti dan itu pasti yang bersangkutan namanya tersangka sudah akan berhenti. Masa kita memasukkan orang yang misalnya terpilih langsung berhenti, itu terlalu buang-buang waktu dan biaya untuk acara penyelenggaraan seleksi ini. Jadi saya bahkan berpikir mohon kepada Pak Kabareskrim untuk segera saja kalau sudah ada segera saja ditindaklanjuti, karena memang apalagi kalau misalnya kasusnya berkaitan dengan korupsi atau yang lain gitu ya, sesegera mungkin saja supaya proses hukum cepat, sederhana dan murah itu terlaksana, Pak Budi. Ya, sebentar, saya ke Pak Budi dulu. Pak Budi, sudah dipersilakan oleh pansel, sebaiknya untuk disegerakan saja. Ya, terima kasih. Itu menjadi pertimbangan kami. Nanti akan kami kumpulkan penyidik yang menangani itu untuk segera ditindaklanjuti lah. Ya, saya kira itu lebih baik juga. Baik, Miko mungkin terakhir singkat saja. Iya, selama ini kan kita juga hangat dengan istilah kriminalisasi, kemudian ada konflik kepentingan antara Polri, Kejaksaan yang akan menjadi calon pimpinan KPK begitu ya. Nah, untuk itulah kemudian sebenarnya ini kan ketika ini tidak diumumkan, saya rasa ini kan menjadi bola liar gitu. Apalagi ada nama-nama calon pimpinan KPK yang diisukan sebagai tersangka gitu ya. Nah, jangan sampai juga kemudian nantinya penetapan tersangka ini dipersepsikan oleh publik bahwa ini memang untuk mengunci kepentingan tertentu. Nah, itu kan juga jadi liar isunya gitu. Jadi persepsi publiknya harus dijaga juga.
menurut saya memang harus ya diumumkan saja oleh Barreskrim Mabes Polri Jangan sehingga sampai ada saling sandera, mungkin bisa salah satu soal itu. bisa saja seperti itu. Oke. Jadi tanggapan publik akan berbeda-beda gitu. Dan kemudian kalau tidak ditemukan, tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa jangan-jangan ini untuk menyandar kepentingan-kepentingan tertentu juga. Baik. Nah, itu kan menjadi Miko Ginting, terima kasih. Yenti Garnasih dan kemudian Komjen Budi Waseso, terima kasih sudah bergabung Ya, bersama kami di terima Kompas kasih. Petang. Dan saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi pilihan lain. Ekonomi bangsa melemah,